Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya ingatkan kita masih ngebahas tentang penjelasan tulisan saya dalam buku Serba 4 menjadi suami qawwam. Ini buku sangat luar biasa karena banyak sekali pada feedback yang sangat bagus dari banyak orang. Kaum muslimin rahimakumullah, kita dalam bab pertama kita pembaca akan menemukan konsep tentang pola keseimbangan nafkah. Di depan ini kita akan bicarakan tentang bagaimana pola keseimbangan nafkah itu seperti apa. Karena bagaimanapun juga, karena bahasan kita mulai masuk di situ, di bab pertama. Kalau lihat dari arti, maka seimbang artinya imbang. Seimbang adalah sebanding, sama berat, derajat, ukuran, dan sebagainya. Ini dalam KBBI, yaitu kata imbang. Sehingga kita harus bisa menempatkan keseimbangan ini dalam berbagai lini kehidupan. Keseimbangan atau tawazun merupakan salah satu prinsip ajaran Islam. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kita harus ada tawazun atau ada keseimbangan dalam nafkah. Dan kita sudah bahas bahwa nafkah wajib suami atau dari suami untuk istri itu ada 4. Dan tentu bagaimana pola keseimbangannya. Gitu. Kalau yang perlu saya ingatkan bahwa yang 4 itu adalah nafkah materi, nafkah biologis, nafkah psikologis, dan nafkah spiritual. Lalu mari kita lihat bagaimana pola keseimbangan dari dari 4 nafkah wajib ini. Berapa persen untuk apa, berapa persen untuk yang lainnya, dan seterusnya. Dan kenapa harus begitu, mari kita bahas. Yang pasti kaum muslimin rahimakumullah, karena saya menjalani kehidupan rumah tangga ini, insya Allah alhamdulillah sukses, dan Anda siapapun untuk membuktikan kesuksesan, keharmonisan, kebahagiaan, dan keceriaan, itu silahkan Anda datang ke kampung saya, atau ke rumah saya, ke kampung saya, ke kota saya, yaitu Kampung Jalumprit, Kecamatan Waringin Kurung, Kelurahan Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Saya tinggal di komplek pesantren, namanya Ma'had-Yasma. Di situ ada pesantren putra dan putri yang yang kurikulumnya sangat sederhana, yaitu yang utama hanya 2, yaitu mengajarkan tahsin dan turunannya, yaitu tahfidz dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bisa baca kitab kuning dan turunannya, tentu termasuk tafaquh fiddin dan juga sampai naik pada level bidang-bidang keulamaan, yaitu di tahasus. Itu kami di situ, dan kami sudah 28 tahun pernikahan, alhamdulillah baik-baik saja. Dan salah satu kebiasaan yang luar biasa bagus
saya dan istri adalah bagaimana kami serius mengurus kedua orang tua, kami serius mengurus bahkan mengurus mertua yang kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat yang pertama adalah nafkah materi itu berapa persen? Nafkah materi itu dari pengalaman yang ada itu hanya boleh kurang dari 15% dari seluruh proses kehidupan. Dari mulai menyikapinya, membicarakannya, kemudian hal-hal yang mengaruh birunya itu hanya boleh 15%, tidak boleh lebih. Itu maksimal 15%. Suami memposisikan materi sebagai sarana pengikat hubungan baik dengan istrinya. Jadi hanya sebagai sarana pengikat hubungan baik dengan istrinya. Jadi hanya pengikat saja, tidak lebih dari itu. Artinya apa? Karena memang suami sudah punya kewajiban untuk memberi makan, minum, kemudian fasilitas rumah, kendaraan, termasuk pendidikan dan lain sebagainya. Itu seperti itu hanya 15%. Jadi tidak baik suami istri selalu yang dibicarakan soal uang. Sangat tidak bagus. Apalagi kemudian kalau masuk pada wilayah-wilayah bahwa istri sangat kental membicarakan, mendiskusikan soal uang dengan apa? Dengan suami. Ini sangat luar biasa. Pasti akan bermasalah. Gitu. Pasti akan bermasalah. Makanya hindari sikap yang buruk terhadap harta, kemudian termasuk juga berbicara soal itu di tengah-tengah rumah tangga. Gitu. Jadi, karena memang bukan itu. Karena para ulama, kita sudah tahu. Banyak ulama yang sudah menyampaikan. Untuk apa kita begitu khawatir terhadap sesuatu yang sudah dijamin? Pertemuan kita dengan istri kita, itu sudah dijamin rezekinya. Wong kita saja hidup tanpa istri sudah dijamin, apalagi dengan istri. Apalagi dengan kemudian banyak anak. Itu sudah dijamin. Jadi tidak perlu kemudian menjadi diskusi begitu hangat dan selalu tiap hari. Sehari itu mendiskusikan soal itu, bicara soal itu, bercandanya soal itu. Itu tidak perlu. Jadi, dan bahkan kurangin gitu. Nah, untuk keseimbangannya itu seperti apa? Jadi apa isi daripada kehidupan rumah tangga kita itu? Kalau memang bukan urusan harta. Gitu, urusan harta. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ya kalau saya sih gampang saja. Imam Ahmad pernah mengatakan bahwa kebutuhan makan itu tidak lebih besar dari kebutuhan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita terhadap ilmu Islam itu tidak lebih sedikit dibanding dengan kebutuhan pada harta. Anda makan hanya 3 kali. Minum paling juga 4 liter, 5 liter. Tapi kebutuhan ilmu Islam sepanjang nafas dan sepanjang. Nah, ini contoh seperti itu. Sehingga nanti berapa persen sih kemudian untuk nafkah spiritual? Nah, itu landasan-landasan yang perlu menjadi kekuatan kita. Dan saya sudah menyaksikan kaum muslimin rahimakumullah. Saya ada hari ini 70 minte. Minte itu saya ini mentor, kemudian peserta itu namanya minte yang ya beraneka ragam peristiwa. Dan sebagian besar hampir 80% kegagalan rumah tangga itu diakibatkan karena apa? Suami menyatakan cukup dengan banyak uang, menyediakan uang dan bangga dengan itu, merasa kuat dengan itu, merasa hebat dengan itu, akhirnya apa? Bisa menjadikan kehidupan harmonis. Tidak, tidak sama sekali. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali saya sampaikan. Cukup berbicara soal uang itu 15% saja. Itu maksimal gitu. Bahkan ya para ulama lain sudah menyebutkan bahwa makruh hukumnya seorang suami itu bercerita soal berapa kekayaannya, ya kan? Bagaimana proses bisnisnya dengan orang lain, tidak perlu, saudara. Istri tidak perlu tahu bagaimana ruwetnya mencari uang, tidak perlu. Tidak perlu sama sekali. Biarkan itu tanggung jawab seorang suami. Taunya istri itu besok mau apa, mau masak ada. Dibiasakan seperti itu.
Karena kalau Anda bercerita kurang uang, istri ngenyek. Kalau Anda bercerita banyak uang, istri kemudian menghayal ke sana kemari. Karena manusia yang paling dekat dengan setan itu ya istri Anda. Serius, daripada Anda. Sangat gampang sekali masuk. Sangat gampang sekali masuk. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim, saya sering mengatakan, suami yang membiarkan istrinya itu masuk dan membicarakan, mendiskusikan, terus termasuk mikirin terlalu ruwet dengan soal keuangan suami, termasuk kemudian bagaimana ketika sukses dan seterusnya, maka ingat, itu akan membangkitkan sifat syaitoniah istri. Makanya kalau Bismillahirrahmanirrahim, saya sampaikan pada kesempatan ini, harus kurang dari 15%. Untuk sikap kita terhadap harta, obrolan kita terhadap harta, dan termasuk yang lain. Karena memang tidak mutu bicara soal itu. Kalau dari pandangan Islam, sebagai perkataan Imam Ahmad tadi itu. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah bicara soal itu. Dan para ulama sudah mengatakan, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa kita berbicara soal itu? Oke. Itu yang pertama. Berarti berapa? Bicara soal materi, pemenuhan kebutuhan materi untuk keluarga, itu hanya 15%. Mohon maaf misalnya. Anda punya uang 15 miliar. Misal 15. Maka ingat, hanya 15% itu maksimal digunakan untuk apa? Untuk kepentingan keluarga. Sisanya bukan untuk itu. Ada kebutuhan yang lain. Anda harus betul-betul memilih jalan-jalan yang lain. Seperti itu. Makanya kalau Bismillahirrahmanirrahim, ya hati-hati. Dengan banyaknya harta, banyak menjadi bumerang. Banyak menjadi bumerang bagi keutuhan rumah tangga. Boro-boro kemudian mau sampai kepada apa? Kepada romantis. Menjaga keutuhan aja udah nggak bisa. Itu banyak sekali terjadi. Banyak orang bercerai yang kaya raya itu banyak. Tapi kita sedikit sekali orang yang kemudian kita begitu kemudian terpukulnya orang miskin, kemudian bercerai itu sangat sedikit. Gitu. Oke. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, lebih dari 15%. Ini apa? Suami menjadikan hubungan biologis sebagai sarana mempererat kekuatan cinta, komunikasi, interaksi dengan istrinya. Jadi 15% kedua, kalau yang pertama itu kurang, tidak boleh lebih dari itu, maksimal 15%, maka ini adalah minimal 15%, Pak. Minimal 15% seorang suami harus menyiapkan nafkah biologis. Maka suami harus sehat secara pikiran, sehat secara perasaan, kemudian sehat secara badan. Karena apa? 3 syarat ini yang akan menjadikan kita kuat dalam berjima. Kuat dalam berjima. Sementara kebutuhan istri untuk berjima itu 15%. Minimal 15%. Lebih banyak lebih bagus. Dari mulai rayuan, dari mulai sentuhan, dari mulai kemudian pelukan, ciuman, dan seterusnya, pengantar-pengantar yang lain, obrolan-obrolan yang mengarahkan kepada apa namanya keromantisan, itu sesuatu yang memang harus ada dalam kehidupan rumah tangga. Minimal 15%, lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Gitu. Karena bagaimanapun juga banyak ya riwayat yang menyebutkan bahwa seorang suami ketika keluar dari rumah menemukan sesuatu yang luar biasa di rumah, maka dia harus pulang untuk menyalurkannya kepada istri. Maka istri harus dididik untuk bagaimana bisa menikmati yang namanya hubungan seksual. Istri wajib dididik untuk menikmati hubungan seksual. Ini kunci utamanya. Sehingga apa? Masya Allah. Saya sering mengatakan kepada istri, kamu punya berita baik atau berita buruk, tidak penting bagi saya. Yang terpenting adalah tidak bicara apapun sebelum hubungan seksual kita selesai. Itu strategi yang luar biasa. Dan kalau Anda mau meneliti kenapa strategi ini terbaik, maka Masya Allah. Yang tadinya mau marah nggak jadi marah. Yang tadinya euforia mau terlalu gembira, tidak terlalu gembira. Karena apa? Tadi itu, kegembiraan, kesenangan, itu sudah ada puncak pada hubungan suami istri. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, saya memberikan slogan. Seorang suami itu adalah penikmat wanita.
menikmati istrinya, tapi ingat, sampai istri puas. Kenapa istri harus puas? Karena itulah experience atau pengalaman yang sangat berkesan bagi istri, agar kemudian besok kembali lagi, nanti bisa diulang lagi, sehingga apa? Menjadi penantian yang indah, sehingga seluruh proses kehidupan rumah tangga di rumah, melahirkan anak, ngurus anak, nyusuin anak, termasuk nyiapin segala macam, itu begitu indah. Kenapa? Ada penantian yang luar biasa bagus. Ya tak? Hubungan seksual. Dan mohon maaf, jangan mengatakan bahwa setelah menopause itu tidak bisa kemudian hubungan seksual dengan bagus. Siapa bilang? Bisa. Asal kualitas hubungan suami istri di masa-masa kehidupan sebelum menopause itu terjaga dengan rapi. Makanya saya sampaikan, jaga kesehatan fisik, jaga kesehatan spiritual, jaga kesehatan pikiran. Ya, agar apa? Agar kita tetap fokus dan kemudian tetap bagus dalam urusan interaksi hubungan seksual dengan istri. Dan ini nafkah minimal 15% harus ditunaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, tidak kurang dari 20% suami mengupayakan modal sisi psikologis istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan meningkatkan kualitas keluarganya secara berkelanjutan. Romantisme berkelanjutan, bahagia berkelanjutan. Kemudian kebahagiaan berkelanjutan. Kemudian kesenangan berkelanjutan. Itu semua itu dibangun di antaranya 20% minimal dengan nafkah psikologis. Nafkah psikologis yang paling ditunggu oleh istri adalah apa? Pujian dari suami. Maka seorang suami harus pandai memuji, pandai merayu. Bahkan seorang suami, salah satu pantangnya apa? Tidak boleh mencela istri, nggak boleh sama sekali. Kemudian tidak boleh apalagi merendahkan, menghina, membandingkan dengan wanita lain. Apalagi sampai marah. Itu nggak boleh sama sekali. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, dalam pelatihan mentoring saya ajari begitu detail seorang laki-laki, kenapa, harus bagaimana, apa motivasi, landasannya apa, agar suami tidak bisa marah ke istri. Dan efeknya luar biasa dahsyat. Kemarin saya baru kedatangan seorang tamu, yang istrinya ngamuk luar biasa karena satu sebab, tetapi kemudian karena sering ngobrol dengan saya dan saya sampaikan ilmu-ilmu tentang bagaimana cara bahagia menata rumah tangga, Masya Allah luar biasa. Kehidupannya walaupun dalam konflik yang luar biasa, suami tetap pada stylenya untuk tidak marah. Gitu, luar biasa. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, nafkah psikologis ini 20%, minimal 20%. Makanya apa? Candaria, ya kan? Candaria. Nanti setelah ini akan saya sampaikan 4 pola keseimbangan interaksi dan komunikasi suami dengan istri. Itu seperti apa nanti setelah video ini, insyaallah. Karena ini sangat penting untuk kita jelasin sebagai sebuah renungan, sebuah ilmu yang harus diterapkan oleh seorang suami di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Nafkah psikologis 20%. Makanya ingat kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai istri Anda kecewa secara psikologis. Anda begitu kasar, Anda begitu tidak peduli, Anda tidak memperhatikan, Anda tidak kemudian memberikan pujian. Padahal ingat kaum muslimin rahimakumullah, saya diajarin oleh banyak mentor, banyak trainer yang mengatakan, terutama urusan rumah tangga. Apa kalimatnya? Ingat, kelemahan istri ada di telinga. Maka puji saja istri itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, panggilan-panggilan sayang dari saya ke istri itu dahsyat. Sehingga apa? Istri begitu nyaman dan santai-santai saja. Jadi ingat, nafkah psikologis berapa? 20%. Lebih tinggi dari biologis. Jauh lebih tinggi dari urusan apa? Urusan materi. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang istri merasa dihargai, merasa berharga, merasa luar biasa dengan porsi yang benar,
Maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, sang istri betul-betul akan siap tarung untuk apa? Untuk melakukan aktivitas terbaiknya dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam lapang atau di dalam sempit. Kaum muslimin rahimakumullah, 15, 15, 20, sudah 50. Sekarang apa yang 50 terakhir? Adalah nafkah spiritual. Minimal 50%. Minimal 50%. Suami menanamkan pondasi spiritual dalam seluruh proses pembangunan rumah tangga dan membesarkan keluarganya. Jadi dibangun, dibesarkan berdasarkan spiritualitas. Ini sangat penting kaum muslimin rahimakumullah. Dalam ilmu yang saya pelajari bersama-sama di Grounded Business, di pelatihan Grounded, saya menemukan ada 9 pilar utama bisnis. Yang kalau saya kaji secara utuh dari 9 itu, ternyata ada 2 pilar utama, yang salah satunya adalah spiritual. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ketika spiritualitas suami ke istri, pemberian nafkah spiritual dari suami ke istri itu kurang, dari 50% itu bermasalah. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, banyak kemudian seorang istri kepatuhannya kurang kepada suaminya. Kepatuhan kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya karena apa? Kurangnya suami memberikan hak nafkah spiritual dari suami kepada istrinya. Yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Makanya untuk membahas ini silakan balik kemana ke video yang sebelumnya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, 12 materi nafkah spiritual itu silakan diulang-ulang lagi. Karena kalau itu kurang sangat berbahaya. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, kalau itu berlebih, maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah Anda akan menemukan rumah tangga sebagaimana Rasulullah bersama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Anda masih ingat siapa Bunda Khadijah? Orang yang sangat kaya. Orang sangat kaya dan mengorbankan seluruh hartanya untuk siapa? Untuk perjuangan suaminya. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu begitu rela mengeluarkan seluruh potensi keuangannya, seluruh potensi finansialnya untuk kepentingan perjuangan Muhammad SAW? Kenapa? Karena rahasianya adalah apa? Ingat, Rasulullah sudah memberikan yang 50% spiritual. Rasulullah sudah memberikan psikologis 20%, 70%. Rasulullah sudah memberikan nafkah biologis berapa persen? 15%, 85%. Jadi kita sudah tahu. Para sahabat mengatakan Nabi Muhammad SAW itu memiliki kekuatan berjima sama dengan 50 laki-laki biasa. Artinya apa? Kepuasan seksual terpenuhi, kepuasan psikologis terpenuhi, kepuasan spiritual terpenuhi. Maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, apa artinya menukarkan harta yang hanya nilainya 15% dalam kehidupan rumah tangga? Makanya apa? Sampai akhir hayatnya, Bunda Khadijah masih ingin mengorbankan harta jika masih ada untuk kepentingan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, fenomena yang terjadi justru banyak perceraian karena harta. Justru banyak orang bercerai karena apa? Kurangnya nafkah. Menurut saya bukan itu problematikanya. Problematikanya apa? Karena suami tidak piawai dalam kemudian apa? Memberi nafkah spiritual. Tidak ahli dalam memberikan nafkah psikologis dan tidak paten dalam memberikan nafkah biologis. Akhirnya apa? Istri gersang, tidak dapat apa-apa. Padahal kalau spiritualitas dia dapat, nafkah spiritual dia dapat, nafkah psikologis dia dapat, dan nafkah biologis dia dapat, maka ingat, perempuan hari ini sudah sangat pandai cari uang. Sudah sangat pandai cari uang. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, cari uang bisa bareng-bareng dengan suami. Bisa. Kalau mau. Kalau urusan spiritual, kalau urusan psikologis, kalau urusan, bahkan kaum muslimin rahimakumullah, tidak sedikit wanita yang siap menanggung kehidupan rumah tangganya karena suaminya tidak punya kepiawaian dalam urusan mencari uang. Tapi urusan psikologisnya, urusan biologisnya, urusan spiritualnya terpenuhi. Makanya kaum muslimin rahimakumullah,
di tahun-tahun awal kehidupan saya mulai belajar soal rumah tangga, mungkin di tahun-tahun awal, saya pernah membaca sebuah artikel. Ya banyak di Amerika itu istri membiayai suami. Tapi luar biasa. Kenapa? Sang suami memiliki leadership yang luar biasa bagus. Dan seterusnya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, Anda sebagai laki-laki ingat, gagal Anda kalau mengatakan bahwasanya apa? Dengan uang wanita bisa ditaklukkan. Dengan uang istri bisa ditaklukkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Bukan itu. Karena apa? Istri Anda manusia normal. Istri Anda manusia spiritual. Istri Anda adalah memiliki fitrah yang luar biasa hebat. Bukan binatang. Bukan hewan. Yang kemudian hanya bisa nurut dengan dikokin seperti anjing. Atau seperti kemudian apa namanya? Seperti kucing. Tidak. Istri Anda adalah manusia terhormat. Manusia luar biasa. Maka ingat. Hanya bisa kemudian bisa klik dengan kita. Bisa relevan dengan kita. Dan bisa mau mengikuti gaya hidup kita. Kalau apa? Nafkah spiritual terpenuhi dengan baik, nafkah psikologis terpenuhi dengan baik, dan nafkah biologis terpenuhi dengan baik. Sekalipun nafkah materi mungkin ngek-ngekan dan pes-pesan, dia siap bertahan dan siap membangun bersama-sama dengan suaminya menanggung nafkah materi. Kamu rahimakumullah, semoga kajian ini bermanfaat untuk Anda, sehingga Pak, Anda mulai belajar kembali bagaimana menanamkan gairah spiritual dalam rumah tangga Anda. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.